Orang yang muncul di depan Xiao Yan adalah manusia ular laki-laki yang sangat kuat. Penampilannya cukup galak, dan tangannya memiliki tato piton hitam besar. Ketika tangannya bergerak, ular piton besar itu tampak seolah-olah itu adalah makhluk hidup yang memancarkan benang aura gelap yang keras. Pada saat ini, yang terakhir menggunakan sepasang mata tajam untuk melihat Xiao Yan. Douk yang kuat berulang kali menggeliat di atas permukaan tubuhnya. Permukaan batu keras tempat dia mendarat telah retak terbuka. Jelas, ini karena kekuatan konfrontasi sebelumnya. Siapa Anda? Xiao Yan mengamati manusia ular jantan yang galak ini. Dia bisa merasakan bahwa yang terakhir adalah seorang ahli di puncak kelas Douang. Namun, dia tidak dianggap sebagai lawan yang merepotkan untuk dihadapi menurut pendapat Xiao Yan. Namun demikian, Xiao Yan merasakan kemarahan atas serangan tiba-tiba pihak lain. Komandan Mobashi dari suku manusia ular. Mata manusia ular laki-laki menatap tajam ke arah Xiao Yan. Permusuhan di matanya sangat jelas. Kamu Xiao Yan itu? Xiao Yan mengangguk acuh tak acuh. Cahaya ganas segera melintas di mata Mobashi saat melihat Xiao Yan mengangguk. Tinjunya tiba-tiba mengepal dan otot-otot kuat di lengannya bergoyang, menyebabkan tato piton hitam besar tampak hidup. Sepertinya itu melepaskan aura jahat yang bergegas ke langit. Aku tidak akan lagi menahan diri jika kamu datang lagi. Beberapa kebencian juga muncul di mata Xiao Yan saat melihat orang yang keras kepala ini. Api hijau giok naik di tangannya saat dia perlahan menjawab. Kalau begitu, komandan ini akan meminta nasihat. Mobashi berteriak dengan marah. Namun, tubuhnya baru saja akan menerkam ketika suara dingin ditransmisikan. Itu menyebabkan seluruh tubuhnya menegang. Cukup, cukup. Ratu ini memerintahkanmu untuk berhenti. Medusa menoleh dan berbicara kepada Mobashi dengan alis vertikal. Dia menegur, Mobashi, sopan santunmu memburuk. Dia adalah tamu dari suku manusia ular kami. Bagaimana kamu bisa meluncurkan serangan diam-diam secara acak? Mobashi yang bertubuh kuat tidak mengungkapkan sedikitpun ketidaksabaran saat ditegur oleh Medusa. Dia mengangguk tak berdaya. Namun, tatapan yang dia gunakan untuk melihat Medusa dipenuhi dengan pemujaan dan rasa hormat yang padat. Mobashi melemparkan tatapan gelap dan serius lainnya ke arah Xiao Yan sebelum dengan enggan menarik diri ke satu sisi. Xiao Yan akhirnya menyebarkan api hijau giok di tinjunya setelah melihat orang itu mundur. Mungkin untuk mengatakan alasan ketidaksenangan orang lain terhadapnya dari cara orang itu memandang Medusa. Namun, ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa khawatir. Tatapannya menyapu kompleks ini, hanya untuk merajut alisnya sedikit. Kompleks yang cukup besar ini memiliki cukup banyak figur manusia ular. Dari penampilan aura orang-orang ini, mereka jelas ahli top dari suku manusia ular. Yumei, yang dia selamatkan, juga ada di antara mereka. Para ahli dari ras manusia ular ini sedang menatap Xiao Yan dengan mata yang dipenuhi rasa ingin tahu. Jelas, tindakannya memaksa kembali Mobashi dengan pukulan telah menarik minat cukup banyak orang. Hal yang menyebabkan mereka merasa paling terkejut adalah sikap Medusa terhadap Xiao Yan. Meskipun wajahnya tidak menunjukkan terlalu banyak kelembutan, nadanya melindunginya. Ini memang hal yang sangat tidak percaya ketika mengingat kebencian ekstrim Medusa terhadap manusia. Ikuti saya. Medusa dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang berdiri di pintu masuk. Setelah itu, dia memimpin dalam berjalan ke area yang lebih dalam dari kompleks. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak, tapi hanya bisa mengikuti karena banyak tatapan di sekitarnya yang menatapnya dipenuhi dengan niat buruk. Kompleks itu akhirnya menjadi jauh lebih hidup setelah Medusa dan Xiao Yan memasuki kompleks bagian dalam. Semua orang menjadi banyak bicara ketika mereka mulai mendiskusikan apa yang terjadi. Xiao Yan mengikuti Medusa saat mereka berjalan menyusuri beberapa jalan yang tenang dan tenang. Beberapa saat kemudian, mereka berdua berhenti di depan sebuah bangunan bambu yang tersembunyi di hutan bambu jauh di dalam kompleks. Medusa berhenti di depan rumah bambu dan sebuah upacara muncul di wajahnya. Setelah itu, dia dengan ringan mengetuk pintu. Memasuki. Suara tua ditransmisikan dari ruang bambu setelah pintu bergetar. Pintu terbuka dengan suara itu.
Medusa melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memasuki rumah. Xiao Yan berdiri di pintu masuk dan ragu-ragu sejenak. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada 4 aura yang tidak jelas di dalam ruang bambu. Meskipun mereka tidak sekuat Medusa, mereka tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, keempat aura ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Jia Xingtian dan Hai Bodong. Tentu saja, keempat orang ini belum melakukan terobosan ke kelas Dou Zong. Mereka hanya berada di puncak kelas Dou Huang. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah dia merasakan kekuatan keempat aura ini. Selama mereka bukan elit Dou Zong, dia tidak perlu takut. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak banyak orang di kelas Dou Huang yang bisa mempertahankannya. Tubuh Xiao Yan bergerak setelah hatinya tenang. Dia juga perlahan masuk. Ketika dia melakukannya, pintu rumah bambu secara otomatis menutup. Cahaya redup tiba-tiba naik setelah Xiao Yan memasuki rumah bambu. 4 tokoh tua segera muncul dalam tatapan Xiao Yan di dalam ruangan yang luas itu. Medusa diam-diam duduk di kasur di sampingnya. Seorang tokoh tua di dalam rumah membuka matanya setelah dia sepertinya merasakan langkah kaki Xiao Yan. Mata berbentuk segitiga terkunci pada Xiao Yan seperti bagaimana ular berbisa akan mempelajari mangsanya, menyebabkan hawa dingin naik di kulitnya. 3 wanita tua yang tersisa juga tiba-tiba membuka mata mereka setelah dia melakukannya. 4 aura gelap dan dingin naik sebelum akhirnya berkumpul bersama. Aura mereka benar-benar diaglomerasi menjadi piton hitam besar di atas mereka. Mata tanpa emosi piton besar itu menatap tajam ke arah Xiao Yan dan tekanan tak terlihat diam-diam naik. Akhirnya, itu berubah menjadi kekuatan 1000 kg yang berkerumun di sekitar tubuh Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan aura kuat itu. Dia tiba-tiba menjerit pelan. Api hijau giok tiba-tiba naik dan segera melilit seluruh tubuhnya. Suhu di dalam ruangan tiba-tiba naik saat nyala api hijau giok muncul. Rasa dingin gelap yang diciptakan oleh keempat wanita tua itu segera dan benar-benar menghilang. Piton hitam gelap yang sangat besar itu tampaknya telah terpengaruh karena menjadi jauh lebih ilusi. Ini memang, api surgawi, itu sebenarnya adalah, api surgawi. Mata wanita tua tengah di ruangan itu menunjukkan keterkejutan saat dia mengamati nyala api hijau giok yang berlama-lama di atas tubuh Xiao Yan. Aura piton yang sangat besar di atas kepalanya berangsur-angsur mulai menghilang saat dia perlahan berkata, "Kamu adalah kepala aliansian, Xiao Yan." Suaranya mengerikan, tampak seolah-olah batu sedang menggaruk kaca. Itu menyebabkan perasaan tidak nyaman menyebar ke seluruh tubuh seseorang. Tentu saja, mengingat kekuatan Xiao Yan, dia secara alami bisa menyaring perasaan semacam ini. Dia membungkuk kepada keempat wanita tua itu dengan sopan sebelum berkata, "Xiao Yan dari generasi muda menyapa 4 tetua suku manusia ular senior. Betapa tidak terduga. Anda dapat mencapai kelas Dou Huang di usia yang begitu muda. Kamu memang seseorang yang diberkati dengan bakat hebat." Wanita tua tengah itu mengungkapkan senyum jelek ke arah Xiao Yan. Dia dengan cepat berkata, wanita tua ini adalah tetua pertama dari suku manusia ular. Ini adalah penatua kedua, penatua ketiga, dan penatua keempat. Mata Xiao Yan mengikuti gerakan jari keriput tetua pertama. Dia dengan sopan menyapa mereka semua. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia setidaknya harus mengikuti etika dengan benar. Hari ini, saya telah memanggil Kepala Xiao karena ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Mata berbentuk segitiga tetua pertama bergerak setelah menyelesaikan perkenalan. Suaranya serak dan mengerikan ketika dia berbicara. Penatua pertama, tolong bicara. Xiao Yan tertawa datar. Masalah ini terkait dengan pemimpin suku kita Medusa. Suara tetua pertama tanpa riak, tampak seperti sumur tua. Tidak banyak perubahan dalam nada suaranya. Namun, karena inilah Xiao Yan tidak berani sedikit pun di dalam hatinya. Pemimpin klan kami semua perawan sebelum mereka bisa berubah menjadi bentuk manusia. Tentu saja, Medusa saat ini telah berubah menjadi bentuk manusia. Namun, dia harus menjalani baptisan di altar di dalam suku sebelum dia dapat melakukan hubungan intim dengan siapapun. Namun, ketika pemimpin klan telah kembali kali ini, dia tidak lagi perawan. Saya telah mendengar bahwa ini terkait dengan Kepala Xiao.
Suara tetua pertama tiba-tiba menjadi keras di akhir. 4 pasang mata dingin dan suram ditembak, mengunci Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Kakinya mundur selangkah tanpa meninggalkan jejak. Dia langsung tertawa dengan pahit. 4 tetua, ini bukan niat Xiao Yan. Masalahnya cukup rumit. Kalau begitu, kepala Xiao mengaku mengambil keperawanan Medusa. Tetua pertama bertanya dengan suara yang dalam. Xiao Yan terdiam. Dia segera mengangguk tak berdaya. Menurut aturan suku kami, kepala suku Xiao harus menderita hukuman digigit lebih dari 10.000 ular. Tetua kedua yang duduk di samping tetua pertama tiba-tiba berbicara dengan nada gelap dan keruh. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit. Dou Qi perlahan mulai mengalir di tubuhnya saat dia berkata dengan suara yang dalam, 4 tetua. Meskipun ini bukan sesuatu yang Xiao Yan bersedia lakukan, saya memang memiliki tanggung jawab. Namun, aturan suku Anda tampaknya tidak dapat mengatur saya, bukan? Jika Anda benar-benar ingin menggunakan kekuatan, Xiao Yan tidak akan membiarkan dirinya ditangkap. Alis Medusa sedikit berkerut saat melihat wajah Xiao Yan yang agak serius. Dia tidak ingin melihat hubungan antara Xiao Yan dan tetua pertama menjadi kaku ini. Selain itu, keempat sesepuh mengatakan bahwa mereka tidak akan mempersulit Xiao Yan. Mengapa? Hei, betapa sulitnya tulang. Tetua pertama melirik Xiao Yan sebelum mengangkat alisnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, kami tidak akan menakutimu anak kecil. Sekarang suku manusia ular dan kekaisaran Jiama berada dalam aliansi, suku manusia ular kita harus membutuhkan perawatan Anda sebagai kepala aliansian. Aku tentu saja tidak akan membiarkanmu menderita hukuman 10.000 gigitan ular apapun. Xiao Yan merasakan kegembiraan di hatinya saat mendengar ini. Dia buru-buru tertawa, itu wajar, bolehkah saya tahu mengapa tetua pertama memanggil saya? Tetua pertama bertukar pandang dengan 3 tetua lainnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan berbicara, ketika kami membaptis pemimpin klan, 4 penggunaan menggunakan metode rahasia. Kami sepertinya telah menemukan kekuatan hidup kecil di rahim pemimpin klan. Sepertinya itu pertanda kehamilan. Suasana di rumah bambu tampak memadat saat ini. Xiao Yan dan Medusa tercengang saat mereka melihat tetua pertama yang kata-katanya mengejutkan. Tidak peduli seberapa tenang mereka biasanya, mereka tidak diragukan lagi terguncang ke keadaan tumpul pada saat ini. Hamil? Benarkah? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak dengan kekuatan besar. Dia tidak bisa mengendalikan sedikit dorongan untuk melompat. Itu adalah pertama kalinya mereka. Apakah itu benar-benar kebetulan? Reaksi Medusa juga tidak lebih baik. Aura penentu dan pembunuhan yang biasa miliknya telah benar-benar menghilang. Bibirnya yang kecil, lembab, dan merah samar-samar terbuka sementara lehernya yang panjang sedikit berdenyut. Namun, hatinya dalam keadaan kacau sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wanita seperti dia tidak akan mengedipkan matanya saat berkelahi dengan seseorang atau mengambil nyawa orang lain. Namun, saat ini dia seperti gadis kecil yang panik dan tersesat. Dia tidak tahu bagaimana menangani hal-hal seperti itu. Itu bahwa, penatua pertama, apakah Anda salah? Batuk, itu. Sudah lebih dari setahun sejak masalah yang terjadi di bawah tanah. Menurut apa yang saya ketahui, kehamilan tidak membutuhkan waktu yang lama, kan? Xiao Yan berangsur-angsur pulih setelah beberapa waktu sebelum berbicara dengan cara terhenti. Manusia ular berbeda dari manusia. Selain itu, pemimpin suku telah berevolusi menjadi Heavenly Swallowing Python, binatang buas dari zaman kuno. Secara alami, ada beberapa perbedaan dari orang biasa. Tidak jarang seseorang hamil selama 1 tahun atau bahkan beberapa tahun. Tetua pertama menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Keringat dingin segera mulai mengalir di dahi Xiao Yan saat mendengar kata-kata ini. Tetua pertama, Anda seharusnya merasa salah benar. Mengapa bahkan aku tidak menyadari hal ini? Medusa buru-buru bertanya. Dia akhirnya pulih dari keadaan kusamnya saat ini. Kekuatan hidup sangat lemah.
Sangat sulit bagiku untuk merasakannya seandainya kita tidak menggunakan metode rahasia untuk menyelidiki. Wajar jika Anda belum merasakannya. Tetua pertama menjelaskan, memang masih ada kebutuhan untuk menunggu dan memeriksa untuk melihat apakah kekuatan hidup kecil adalah tanda hamil. Namun, jika hal ini benar, suku manusia ular kita akan sekali lagi memiliki keturunan lain yang memiliki garis keturunan Medusa. Ini adalah masalah yang sangat besar dalam suku kita. Kemerahan ramping melonjak ke wajah tetua pertama ketika dia berbicara sampai titik ini. Matanya mendapatkan kegembiraan tambahan. Xiao Yan dan Medusa menghela nafas lega saat mereka mendengar bahwa tetua pertama belum mengkonfirmasi masalah ini. Mungkin masalah ini hanya kecelakaan. Apakah masalah ini benar atau tidak, kamu harus ingat untuk sangat berhati-hati di masa depan. Mungkin setelah periode waktu lain, Anda harus dapat mengkonfirmasi apa yang ada di tubuh Anda. Tetua pertama merajut alisnya dan berbicara dengan suara yang dalam ketika dia melihat penampilan Medusa. Berapa lama periode waktu ini? Xiao Yan tertawa terbahak-bahak saat dia bertanya. Ras manusia ular berbeda dari ras manusia. Ini terutama berlaku untuk garis keturunan Medusa. Jika dia benar-benar hamil, kemungkinan tidak akan menjadi pendek. Adalah umum untuk kehamilan berlangsung 3-5 tahun. Tetua pertama berbicara dengan cara yang samar. Xiao Yan sekali lagi menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Itu beruntung. Jika dia memastikannya dalam 1 hingga 2 bulan, dia mungkin benar-benar melompat turun dari tembok kota. Saat ini dia tidak memiliki pikiran sedikit pun untuk menjadi seorang ayah. Namun, masalah ini sangat besar bagi suku manusia ular kami. Garis keturunan Medusa sangat kuat. Oleh karena itu, bayi akan membutuhkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya untuk memeliharanya saat masih berada di dalam tubuh ibu. Dengan cara ini, kekuatan bayi akan semakin kuat setelah lahir. Potensi bayi akan sangat menakutkan. Tetua pertama melirik Xiao Yan saat dia berbicara. Menurut teknik rahasia di dalam klan, makanan bayi Medusa dibagi menjadi kelas atas, menengah, dan rendah. Bayi yang dipersiapkan dari menggunakan 3 kelas ini juga akan memiliki potensi yang berbeda. Jika teknik rahasia tingkat rendah digunakan untuk memberi makan bayi, itu akan berhenti di kelas Dou Huang kecuali jika bertemu dengan kesempatan beruntung. Jika teknik rahasia kelas menengah digunakan sebagai makanan, potensi bayi cukup untuk memungkinkannya mencapai kelas Dou Zong. Teknik rahasia kelas atas akan lebih kuat. Xiao Yan juga merasa agak penasaran saat mendengar tentang berbagai tingkat makanan yang diberi label oleh teknik rahasia. Dia bertanya, kalau begitu, apa tingkat teknik rahasia yang digunakan untuk Medusa? Kelas menengah. Tetua pertama tertawa. Namun, tidak ada yang mutlak dalam hal ini. Jika seseorang memiliki keberuntungan dan bakat, seseorang secara alami akan dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, upaya yang harus dilakukan seseorang berkali-kali lebih banyak daripada bayi yang menerima makanan tingkat rendah. Dia sebenarnya hanya duduk di kelas menengah. Xiao Yan berbicara dengan tertegun saat mendengar ini. Kekuatan Medusa saat ini pasti akan dianggap cukup kuat bahkan ketika ditempatkan di seluruh wilayah barat laut. Tidak terduga bahwa dia hanya kelas menengah. Persyaratan makanan teknik rahasia sangat keras. Saat itu, untuk menggunakan teknik rahasia kelas menengah padanya, suku manusia ular kami telah menghabiskan sebagian besar dari apa yang kami miliki untuk menyewa seorang alkemis tingkat tinggi untuk menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan makanan. Tetua pertama tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berkata, teknik rahasia tingkat rendah hanya membutuhkan beberapa pil biasa yang memiliki sedikit energi di dalamnya. Teknik rahasia kelas menengah membutuhkan pil obat tingkat 6 yang dikenal sebagai pil penurun tulang sumsum ular, sebagai obat utama. Teknik rahasia tingkat tinggi membutuhkan pil obat yang dikenal sebagai pil tulang darah jiwa surga, yang sangat sulit untuk disempurnakan. Pil ini adalah pil obat tingkat 7. Yang terbaik adalah mampu sepenuhnya melepaskan potensi bayi Medusa. Masa depan bayi bisa dikatakan menakutkan. Namun, terlalu sulit untuk memperbaiki pil obat semacam ini. Selain itu, ia juga memiliki kemampuan untuk merebut energi surga.
Oleh karena itu, bencana pil akan mengikuti kelahirannya. Jika seseorang tidak berhati-hati, sangat umum pil dihancurkan dan orang tersebut mati. Ras manusia ular kami belum memiliki garis keturunan Medusa yang dipelihara oleh teknik rahasia kelas atas selama bertahun-tahun. Nada suara tetua pertama agak menyesal di akhir kata-katanya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan saat mendengar kata-kata yang dikatakan tetua pertama. Tidak terduga bahwa suku manusia ular benar-benar memiliki teknik rahasia misterius seperti itu. Tidak heran setiap generasi Medusa begitu kuat. Kekuatan obat sudah memasuki tubuh kecil mereka saat mereka masih dalam rahim ibu mereka. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dan memuji di dalam hatinya. Dia tertawa datar, namun, masalah ini mungkin kesalahpahaman. Medusa pernah bergabung dengan roh, Heaven Swallowing Python. Kekuatan hidup yang lemah ini mungkin adalah Heaven Swallowing Python. Ini bukan tidak mungkin. Namun, masalah ini mempengaruhi garis keturunan suku manusia ular kita. Oleh karena itu, kita harus mulai menggunakan makanan teknik rahasia sekarang bahkan jika hanya ada sedikit kemungkinan. Jika tidak, kita akan kehilangan kesempatan terbaik jika hal-hal tertunda terlalu lama. Tetua pertama mengangguk sebelum berbicara dengan lambat. Xiao Yan tersenyum bersama mereka saat matanya melirik Medusa tanpa meninggalkan jejak. Pada saat ini, tangan halus yang terakhir dengan lembut memegang perut bagian bawahnya. Ekspresi wajahnya cukup aneh. Kemungkinan bahkan dia tidak mengharapkan sedikit kekuatan hidup muncul di sana. Wajah tetua pertama mengungkapkan senyum jelek saat dia tertawa, masalah ini juga sangat terkait dengan kepala Xiao Yan. Oleh karena itu, Anda juga harus bertanggung jawab. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Sudut mulutnya langsung bergerak-gerak. Beberapa orang tua ini memanggilnya dengan tujuan membuatnya bertanggung jawab. Lalu, apa yang diinginkan tetua pertama? Jika Medusa memang hamil, kamu akan menjadi ayah anak itu. Oleh karena itu, hal-hal yang diminta untuk Anda lakukan adalah hal-hal yang wajib Anda lakukan. Tetua pertama tersenyum saat dia menjawab. Dia tidak peduli dengan Medusa, yang wajahnya tiba-tiba memerah karena kata-katanya. Hubungan ini. Anda ingin memberitahu saya untuk bertanggung jawab? Xiao Yan mengusap keringat dingin di dahinya. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak yakin dengan apa yang harus dia katakan. Menurut apa yang dikatakan tetua pertama, jika masalah ini adalah kebenaran, anak di dalam rahim Medusa pasti akan memiliki sebagian dari darahnya. Itu memang bisa dianggap sebagai anaknya yang berhubungan darah. Itu hanya benar dan pantas bagi seorang ayah untuk melakukan sesuatu untuk anaknya. Apa maksud tetua pertama? Xiao Yan akhirnya bertanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Kami orang tua tidak akan ikut campur dalam masalah antara Medusa dan Anda. Namun, Anda harus berusaha untuk anak ini. Batuk. Suku manusia ular telah menemui bencana besar kali ini. Kami telah kehilangan banyak dari apa yang telah disimpan suku. Oleh karena itu, kali ini, kita hanya bisa mendapatkan nilai terendah dari 3 nilai teknik rahasia. Tetua pertama dengan licik tersenyum pada Xiao Yan saat dia mengatakan ini. Namun, dengan posisi dan kemampuan kepala Xiao Yan, saya pikir Anda tidak ingin garis keturunan Anda mendapatkan perlakuan terburuk, bukan? Xiao Yan akhirnya tiba-tiba mengerti saat dia mendengarkan sampai saat ini. Orang tua ini sebenarnya berencana untuk memeras. Karena kepala Xiao Yan sudah mengerti, saya juga tidak akan mengatakan hal-hal tidak berguna lainnya. Dikabarkan bahwa kamu adalah seorang alkemis tingkat 6. Tetua pertama tiba-tiba tersenyum dan bertanya saat melihat ekspresi Xiao Yan. Matanya segera menjadi agak panas ketika dia menyebutkan bagian alkemis tingkat 6. Iya. Xiao Yan melirik Medusa. Dia mengangguk sedikit. Jelas, dia adalah orang yang telah menyebutkan hal ini kepada tetua pertama. Kalau begitu, bolehkah saya tahu apakah kita bisa mendapatkan kepala Xiao Yan untuk membantu garis keturunan Medusa masa depan ini memperbaiki pil obat yang dibutuhkan teknik rahasia kelas menengah, pil penurun tulang sumsum ular? Tetua pertama tertawa. Dia menatap Xiao Yan dengan sungguh-sungguh saat dia tersenyum. Meskipun Xiao Yan sudah menebak ini di dalam hatinya, dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya saat mendengar permintaannya.
Seperti yang diharapkan. Tetua pertama, masalah ini belum dikonfirmasi. Bukankah sedikit tidak pantas untuk membuat keributan sebesar itu? Selain itu, bukankah itu hanya pil penumpahan tulang sumsum ular? Dengan kekuatan ratu saat ini, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan alkemis tingkat 6 untuk membantu memperbaikinya. Medusa di sampingnya segera mendengus dingin saat dia membuka mulutnya dan menjawab saat melihat ekspresi Xiao Yan. Kami mengambil tindakan pencegahan. Dalam hal ini, lebih baik salah daripada melewatkannya. Jika itu benar-benar benar dan kami melewatkan waktu yang paling tepat, siapa yang akan bertanggung jawab atas hasilnya? Tetua pertama merajut alisnya, dan menanggapi dengan tegas. Mata tetua pertama menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara sampai saat ini. Dia perlahan berkata, bolehkah saya tahu apa pendapat kepala Xiao Yan? Xiao Yan merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum sedikit menggelengkan kepalanya. Ekspresi dari empat sesepuh agung dan Medusa tanpa sadar tenggelam dengan cara yang sulit diperhatikan ketika mereka melihatnya menggelengkan kepalanya. Yang terakhir dengan erat menggigit bibirnya. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiao Yan perlahan berubah sedingin es. Pil penurun tulang sumsum ular, mungkin merupakan pil obat tingkat 6, tapi levelnya masih terlalu rendah. Saya pikir, pil tulang darah jiwa surga, mungkin tidak buruk. Bagaimana menurut kalian semua? Xiao Yan mengusap dagunya, mengangkat kepalanya, dan berbicara dengan cara menyelidik.